Dan juga makan sambil bersandar di atas lambung, membiarkan makanan yang terjatuh. Jadi makan lagi dalam tidur, dalam keadaan tidur tuh jatuhnya lambung ini ketekan. Jadi makan sambil tiduran. Harusnya kan lambung dalam posisi duduk, ya diri lah dia. Juga menghamburkan makanan, itu mubazir. Makanya Al-Fakir pernah mengingatkan, salah satu yang mendatangkan rezeki kita tidak meremehkan hal-hal yang terlepas dari atau tersisa dari makanan, walau hanya sebutir nasi. Ente tahu kenapa itu menjadi satu karomah yang luar biasa kalau kita menghindari ketersia-siaan? Karena begitu nasi sebiji, dia memiliki Tuhannya, dia mengharapkan masuk ke wadah, dia mengharapkan dikunyah menjadi tenaga penghidupan seorang hamba. Itu kalau mau tahu, perjalanannya dia sampai di piring kita itu gak sebentar, lama perjalanannya, prosesnya lama. Dari di sawah, dari dipeti, digugiak, dikeringin, diayak, dicuci, masuk ke pasar, berpindah tangan, sampai ke kita, dicuci lagi, dimasak lagi. Udah sampai sebegitu panjangnya, cuma dijadikan sampah. Nah ini jangan sampai kita sia-siakan. Makanya kalau ada makanan sisa di rumah, sebisa mungkin jangan dibuang sebelum dia tidak layak makan. Bangga. Jadi masih layak makan, jangan sok-sokan aja dulu. Simpen aja dulu di kulkas. Kalau itu jangan. Bisa kita buat ayam. Orang dulu kan begitu. Orang dulu kenapa melihara ikan, melihara ayam? Karena nggak pengen ada tabzir di rumahnya. Kalau ada sisa makanan, bahkan sampah makanan sendiri, itu bisa dipakai buat ternak kita. Itu yang dimaksud. Bagaimana orang dulu itu sangat cermat dan hati-hati. Kelihatannya emang ribet, tapi Allah berikan keberkahan. Makanya kita ini alhamdulillah ada keberkahan dari orang-orang tua kita dulu. Ini amalan orang tua kita dulu ini. Makanya kita dapat rezeki majlis di sini, dapat kenangan-kenangan dan mengirimkan Fatihah kepada almarhumin. Ini rezeki beliau yang merawat kita sedemikian rupa tanpa ingin menyia-nyiakan makanan yang tadi Anda katakan. Jadi jangan sia-sia. Karena itu menjadi alamat kefakiran. Belajarin anak-anak. Ayo siapa yang bersih makanannya, piringnya, nggak ada satu makanan pun nanti ayah kasih ini kasih rasa motivasi girang dalam dia menghabiskan makanan yang bersih. Nah, orang dulu sampai bukan cuma piringnya, jarinya itu dari sisa kuah sampai dijilat. Karena ada keberkahan sendiri. Jadi sekali lagi jangan sampai kita menyia-nyiakan butiran-butiran yang memang dia punya hak untuk dijadikan tenaga ibadah buat kita hambanya. Dia punya Tuhan. Kalau dia disia-siain coba deh. Kalau orang dulu kan katainnya apa? Dia nangis. Nah kalau pakai logika mau mana nangisnya? Tapi kalau kita membawa dengan bahasa tasawuf, bahasa ilmu hikmah, maka yang terjadi seperti itu. Begitu panjang, begitu jauh perjalanan dia untuk sampai di hadapan kita. Sombong banget kita sia-sia. Bisa bikin nasi ya? Bisa bikin sebutir beras? Nggak bisa kita. Kita nggak ada daya upaya untuk bisa nyiptain segitu. Masya Allah. Makanya salah satu motivasi ketika kita mengetahui ilmu yang luar biasa ini, jaga dah, niatin dari sekarang, bilangin sama orang-orang, biar ngejamak. Ya kali nggak dulu sial kita kaya-kaya, gara-gara orang kanan kiri kita nggak habis kita diemin. Bukan orang lain ya. Kalau orang lain yang bisa ribut gara-gara Pak makan Pak apa lu? Jadi ngajakin ribut. Jangan, orang yang bisa kita bilangin. Sekali lagi jangan sok-sokan. Kita pengen bener ya ngamalin sunnah, tapi kita ninggalin kewajiban. Kewajiban kita kan jangan sampai ribut, berantem, mutusin silaturahim. Yang menimbulkan hal-hal mengikis niatan-niatan mulia, tinggalin. Jangan sampai menyebabkan itu hilang. Kita pengen keberuntungan itu hadir dengan sukarela dan kemuliaan sifatnya. Sifat kita disambut. Ya kita kalau ngasih orang yang dikasih itu senang, kan gimana? Kan senang kita. Jangan kita pengen ngasih orang yang dikasih nggak senang. Ya udah jangan terusin. Juga salah satunya membakar kulit bawang merah dan putih. Bakar itu nggak boleh. Wallahu a'lam. Al-Fakir hanya membacakan apa yang beliau dan ulama-ulama rangkum. Kenapa asbabnya? Allah a'lam. Mungkin ada sesuatu yang memang membuat pamali ya.
karena baunya atau sangitnya atau apanya kan kita wallahu a'lam. Terus salah satu yang juga bisa menghambat apa? Rezeki, menyapu rumah dengan sapu tangan. Itu salah satunya juga. Nyapu rumah kan harusnya pakai sapu, ini pakai sapu tangan. Juga menyapu rumah malam hari. Nggak boleh. Ada beberapa memang yang membahas tentang baik dan bagusnya cara kita membersihkan rumah. Itu salah satunya dilarang di waktu malam. Nggak ada waktu pagi. Waktu pagi kemana? Oh tidur, pantes. Pertama rezeki lu mampet, ya sempit, sumpok hidup lu pagi dibuat tidur, malam dibuat kerja. Itu. Akhirnya kau berbalik gitu. Itu jangan ngarepin pengen kaya. Ya ini bagian dari adab. Ya hidup malam-malam kan kelihatannya juga aneh. Ngapain keberesan? Malam-malam orang pada tidur, rasa kerusuk. Kalau sekarang di rumah kosong ada yang nyapu, kira-kira apa? Orang apa demit? Ini kan aneh. Itu biasa dilakukan sama belis. Malam-malam mereka kerja pagi, beberes pagi, seger. Malam orang pada tidur di bebenahan. Kenapa? Begadang habis temen covid kelamaan, akhirnya nggak sempat bebenah pagi. Gitu akhirnya hidupnya berputar begitu. Pantas kagak kaya. Ya. Terus membiarkan sampah di dalam rumah. Apalagi sekarang lebih hebat lagi, biarin sampah di kamar. Ya, orang udah males, rice cooker ada, air ada, AC di kamar, udah nggak perlu ngapa-ngapain. Sampai sampah numpuk di kamar. Itu juga menyebabkan kefakiran. Wal masyu qaddamil masyayikh wa nida'ul abwab bi'ismihima wa halal bi kulli khasyatin wa ghasl yadayni bit-tini wat turabi wal julusu 'ala al-'atah. Jadi membiarkan sampah di dalam rumah, berjalan di muka orang tua. Jadi wal masyu qaddamil masyayikh, di muka orang tua itu ada orang yang lebih sepuh dari kita jalan di depannya. Makanya orang dulu itu kalau ada jaga adat, ya guru kah, ya orang tua kah, belakangnya aja. Belakang, sampai kalau dia pengen ngeduluin darurat, itu minta maafnya bukan main. Maaf guru, maaf pak. Itu kalau di kampung. Kita kalau lagi naik sepeda aja, ya lagi naik sepeda ya. Ada yang naik motor, ngelihat gurunya lagi lewat, itu yang naik motor sambil minggir minta maaf. Ya sering ngerasain gitu. Tidak juga aja, masya Allah. Ilmu diamalin banget. Kenapa? Salah satu yang mendatangkan rezeki itu adalah menjaga adab kepada orang yang lebih tua. Senang gak orang tua gitu? Senang. Didoain ya Allah, alim nih, ahli rezeki banyak, ahli ilmu, rezekinya melimpah. Senang orang tua itu dihormatin. Bukan dia minta penghormatan, enggak. Menunjukkan adabnya itu adalah ilmu, gitu. Wah, adabnya luar biasa. Padahal baru ngaji, ta'lim. Wah, dipakai banget. Orang tua, orang sepuh, orang yang terhormat, memiliki martabat di hadapan Allah. Ya. Ini kalau ada orang sekarang, bagi orang depan sholat atau yang habis sholat aja, lewat aja kerebek. Walil adab banget. Kita melihat kemunduran, masya Allah. Makanya jauhnya dari majelis, jauhnya dari ilmu itu hilangin adab. Jangan sampai. Kita ini udah belajar, kita udah lama berkecimpung. Makanya Al-Fakir menganjurkan banget untuk kita mengerti sebelum kita belajar jauh, ya. Ada ilmu-ilmu yang begitu luas, tapi kita melupakan adat keutamaan yang mendatangkan rizki zahiran wa batinah. Rizkinya yang zahir adalah Allah berikan ketenangan, pendapatan kita. Allah juga mendatangkan ilmu yang manfaat. Jadi gampang resep ilmunya. Itu salah satunya kita ini beradab. Kau menganjurkan seperti itu.